Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin. Salawat dan salam kita sajikan kepada junjungan kita besar kita Muhammad. Semoga dengan memperbanyak-banyakan sholawat kita akan diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya minat dunia wal akhirat. Amin Allahumma amin. Islam dan dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar permanfaatan iptek. Ketentuan halal haram atau hukum-hukum Islam syariah wajib dijadikan tolok ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariah Islam. Menelusuri pandangan Al-Quran tentang teknologi mengundang kita menengok kepada sekian banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan alam raya. Menurut para ulama terdapat sekitar 750 ayat Al-Quran yang berbicara tentang alam raya dan fenomenanya, dan memerintahkan manusia untuk mengetahui dan pemanfaatannya. Secara tegas dan berulang-ulang Al-Quran menyatakan bahwa alam raya diciptakan dan ditentukan Allah untuk kepentingan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wasakhkhara lahum ma fis samawati wa ma fil ardil jami'an minhu inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan Dia telah menunjukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, atau sebagai rahmatnya daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda atau kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 13. Adanya potensi dan tersedianya lahan yang diciptakan oleh Allah serta ketidakmampuan alam raya untuk membangkangkan perintahnya, kesemuanya mengatakan manusia berpotensi untuk memanfaatkan yang ditentukan Tuhan itu. Pengetahuan tentang hal terakhir ini mengantarkan ilmu kepada rahasia-rahasia alam, dan pada gilirannya mengantarkan pada penciptaan teknologi yang menghasilkan kemudahan dan pemanfaatan bagi manusia. Di sini kita menoleh kepada teknologi dan hasil-hasil yang dipersembahkannya. Kaulah untuk mudahnya kita jadikan alat atau mesin sebagai gambaran konkret tentang teknologi. Mesin-mesin dari hari ke hari semakin canggih. Mesin-mesin tersebut dengan bantuan manusia bergabung satu dengan lainnya, sehingga ia semakin kompleks. Ia tidak bisa lagi dikendalikan oleh seseorang, namun ia dapat melakukan pekerjaan yang dilakukan banyak orang. Dalam tahap ini, mesin telah menjadi semacam seteru manusia atau hewan yang harus disiasati agar ia mau mengikuti kehendak manusia. Dewasa ini lahirlah teknologi khususnya di bidang rekayasa genetika yang dapat mengarah untuk menjadikan alat sebagai bantuan, bahkan menciptakan bakal-bakal alat yang akan diperbudak dan tunduk kepada alat. Tetapi jika hasil teknologi sejak semula diduga dapat mengalihkan manusia dari asal tujuan penciptaan, maka sejak dini Islam menolak kehadiran hasil-hasil teknologi. Karena itu menjadi persoalan bagi martabat dan eksistensi kemanusiaan. Lalu bagaimana memadukan kemampuan mekanik manusia untuk menciptakan teknologi dengan pemeliharaan nilai-nilai fitrahnya? Bagaimana mengarah teknologi sehingga dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai rohani, atau dengan kata lain bagaimana memadukan antara fikir, zikir, ilmu, dan iman? Dalam pandangan Al-Quran sudah jelas bahwa semua potensi yang dimiliki manusia seperti akal untuk berpikir atau hati berzikir, perasaan intuitif, fisik untuk beramal harus dipadukan dalam satu kesatuan yang kuat dan untuk mengikuti kehidupan di dunia ini. Ini semua agar manusia dapat meraih keselamatan, kebahagiaan, dan kemakmuran di dunia maupun di akhirat dengan tetap bermartabat dan berbeda dengan binatang. Pidato ini disampaikan untuk menekankan keharmonisan hubungan Islam dengan iptek serta pentingnya menerapkan nilai-nilai agama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Terakhir, marilah kita menjaga keselarasan Islam dan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan pencapaian kemajuan abadi umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.